bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar seni melukis. Kegiatan coret-coret di atas kanvas yang merupakan kesenian tingkat tinggi yang sangat bermanfaat. Namun, benarkah melalui lukisan, seseorang dapat mengekspresikan diri? Dan perlukah melukis itu diperkenalkan kepada anak sejak dini? Mari sama-sama kita mencari tahu melalui pendapat Dr. Andre Mahesa dan Nur Habibah, dua pakar di bidang psikologi dan kesehatan. Nah, kita juga akan berkenalan dengan Kinan, anak multitalenta yang penuh semangat serta segudang prestasi membanggakan. Walau sama-sama mengekspresikan diri dengan melukis, namun sebenarnya seni melukis orang dewasa dan anak memiliki perbedaan. Karya seni khususnya melukis pada anak biasanya dilakukan belum dengan kesadaran penuh dalam menata garis, warna, dan bentuk. Berikanlah kebebasan pada anak. Biarkan mereka mengekspresikan dirinya dengan permainan warna dan bentuk tanpa merasa terbelenggu atau didikte oleh kita. Karena dengan memberikan kebebasan dapat berpengaruh pada cara berpikir dan referensi akhir pada gambar yang dihasilkannya. Seru ya Mams melihat kegiatan menggambar Ciara Amadia dan adiknya Javier Amadeo? Goresan dan tarikan garis pada bidang kertas tidak pernah ragu untuk digambarkan. Teknik pewarnaan dengan memakai warna-warna cerah pun membuat hasil gambar mereka kian terlihat sempurna. Kekompakan mereka berekspresi dan menggambar di atas kertas terkadang juga dituangkan dalam bentuk lukisan di atas kanvas loh. Orang tua biasanya akan segera mengambil tindakan untuk memberikan sekolah atau kursus tambahan sesuai dengan minat dan bakat anak. Kegunaannya adalah untuk mempertajam bakat yang dimiliki. Siapa tahu berbekal bakatnya tersebut, prestasi membanggakan akan dicapai. Namun tidak demikian rupanya dengan Erna, Mams, Ciara, dan Javier. Sebab pada dasarnya, kedua buah hatinya hanya perlu pengarahan dan stimulasi dari orang tua tanpa ada campur tangan tempat les tertentu. Mereka kan sama sebenarnya seperti anak-anak yang lainnya. Mereka punya kemauan mereka sendiri, punya minat mereka sendiri. Tapi bagaimanapun kalau di umur yang seperti masih dini seperti sekarang, pengarahan dari orang tua memang perlu, gitu. Pengarahan dan juga stimulasi ya. Mereka memang tidak les apapun kecuali Xavier memang ada les piano. Nah, cuman kebetulan papa dan mamanya memang kerjanya agak fleksibel jamnya gitu. Jadi kalau mereka ada waktu luang segala macam, kita kurangin jam pemakaian kayak tablet atau nonton TV, kita selalu batasin. Melalui lukisan maupun gambar, anak-anak dapat mengekspresikan diri, terutama untuk anak yang pemalu, pendiam, atau traumatis pada suatu hal tertentu. Mereka bisa bercerita dengan hasil karyanya. Tetapi, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mempelajari seni lukis maupun menggambar tersebut? Nggak cuma seni lukis aja, semua berbagai macam seni, misalnya kayak harus dari kecil tuh harus dikenalkan dengan seni gitu. Itu penting untuk perkembangan otaknya juga, otak kanan, otak kiri, juga buat motorik, juga bagus buat anak-anak dari kecil gitu. Pada dasarnya kalau kita mengacu kepada multi kecerdasan atau kecerdasan jamak yang sekarang sedang berkembang, jadi bukan kita menilai anak berdasarkan single kecerdasan atau IQ 1, tapi multi kecerdasan, ada 10 kecerdasan sekarang itu ya. Kita lebih banyak ada 10. Salah satunya adalah kemampuan drawing, kemampuan untuk mereka menggambar atau menulis yang kita sebut sebagai seni lukis. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong seni lukis ini tingkatannya udah lebih tinggi. Seni ya. Kalau seni itu sebenarnya kita belum bicara di anak kita belum ngomong seni. Tapi ke anak itu lebih pada mereka mengekspresikan apa yang dia dengar dan dia lihat dalam bentuk gambar-gambar yang bisa dimaknai atau yang tidak bisa dimaknai. Nah, dua hal itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Bahwa anak nyoret-nyoret itu ekspresi dia dalam menulis, tapi sejauh dia bisa mengekspresikan itu, dia bilang oh ini gambar gunung, ini gambar apa, dia memaknai itu berbeda. Itu. Ini kalau untuk anak, mungkin saya mendefinisikan dulu di usia awal-awal ketika motoriknya sudah mulai berkembang, itu bisa diberikan mungkin 2 tahun, 3 tahun ketika dia sudah mulai mungkin di PAUD gitu ya. Nah, sudah mulai bisa memegang alat tulis, mulai dari pensil, krayon atau cat air. Nah, di situ untuk
pentingnya apa? Untuk melatih motorik halusnya biar lebih luwes nantinya, memudahkan dia ketika belajar menulis seperti itu. Untuk medianya itu bisa dari menggambar tadi, mewarnai. Tapi kalau melukis sudah levelnya tinggi, mungkin di usia 5 tahun ke atas. Itu sudah menjurus ke suatu kayak sudah mulai ada keahlian tertentu seperti itu. Jadi kalau untuk anak di awal usia tadi 2-3 tahun diberikan stimulasi itu setidaknya pertama untuk melatih motoriknya, yang kedua untuk membantu dia mengekspresikan emosinya. Bisa jadi seperti itu mungkin karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang jadi keinginannya, atau dia termasuk anak yang masih pemalu, itu bisa menuangkan lewat gambar misalnya seperti itu. Dengan kemampuannya menggambar serta bermain warna di atas kertas maupun kanvas, Ciara selalu membuat hal menarik bagi orang-orang tercintanya yang tengah memperingati hari istimewa. Duh, so sweet ya, Mams. Saya pernah bikin kartu. Ciara bikin happy birthday untuk Papa pada tahun 2011 tanggal. Ini hadiah aku untuk Papa. Maksud Papa ulang tahun pada bulan Maret. Nah, kalau ini sih kerajinan di sekolah ya ini ya. Ya. Ini kerajinan bikin di sekolah ya. Nah, tapi yang dikasih bahannya cuma ini. Kalau rel kereta apinya kau bikin sendiri. Dari sisa. Dari sisa kamu mikir sendiri. Bikin rel kereta api. Gitu. Terus ini wah ini udah kebongkar-bongkar nih guys. Kalau mau lihat sih di video tutorialnya di channelnya dia ada. Nah ini udah kebongkar, udah agak berantakan. Ini buat Valentine buat mamanya. Ada, bener nggak sih? Hah? Ini bikin dari apa? Dari kain. Kainnya dari mana? Dari baju mama. Dari ujung mana? Ini buat apa? Nakutin tikus ya? Enggak. Ini masker. Ini masker itu siapa namanya? Topeng. Sama aja. Catwoman. Ini Atau Wonder Man. Catwoman. Kalau ini Unicorn Woman. Makanya itu unicorn doang. Unicorn. Berkat kepiawaiannya bermain warna, Ciara juga memiliki bakat menyanyi ini sukses mengukir prestasi di bidang mewarnai. Kayaknya awal itu ya SD. Kayaknya awal SD dia suka. Dia juga suka gambar sih. Kalau untuk menyanyinya, mungkin kalau ini suka menyanyi. Kalau ini kita arahkan. Dia sih belum terlalu. Dia belum suka. Tapi kita arahkan. Kita masukin dia ke les piano. Jadi dia ada kemampuan piano gitu. Ini kemampuan vokal. Nah itu lebih saya yang arahkan gitu. Terus pernah juara Spelling Bee juga juara 1 ya. Mewarnai. Nah, mewarnai juga pernah sampai provinsi ya. Apa tuh? Ya, yang itu Juara 1 juga. DKI. Ya. Tapi gambarnya yang mana lupa. Nah, terus pernah ikut mewarnai di sekolah lain juga waktu itu pernah juga. Di Mahatma Gading ya. Di Mahatma Gading International School ya, pernah juara 1 juga. Gitu. Sebagai orang tua, Erna sudah sepatutnya berbangga hati dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki putra dan putrinya. Apalagi menurut pengakuannya, Ciara yang selalu dibatasi dalam pemakaian gadget ini tidak pernah dikekang oleh mama dan papanya. Selama yang ia kerjakan adalah hal positif dan tidak merugikan dirinya. Setiap anak pastilah memiliki talenta. Tinggal bagaimana orang tua menggalinya sekaligus mengambil sikap hendak dibawa kemana bakat yang dimiliki putra dan putri tercinta kita. Tugas pendidik dan orang tua hanya mengarahkan serta memfasilitasi anak untuk menyalurkan perasaan melalui daya kreativitas. Salah satunya melalui keterampilan di dunia seni, seperti salah satunya seni melukis. Jangan kemana-mana dulu, Mams, karena setelah jeda yang satu ini, kita akan menelusuri manfaat yang didapatkan dengan seni melukis. Benarkah kesenian tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak? Terima kasih Mams karena masih tetap setia bersama My Little Hero. Pada segmen ini, Dr. Andre Mahesa dan Nur Habibah, psikolog muda asal kota Gudug, Yogyakarta, siap mengungkapkan manfaat dari seni lukis bagi anak-anak.
Pada prinsipnya, kegiatan melukis maupun menggambar yang dilakukan anak merupakan kegiatan naluriah, seperti hanya makan, minum, atau bercerita kepada orang lain. Bagi anak, ketika ia mengekspresikan diri lewat seni lukis atau melihat suatu gambar, maka akan terjadi proses berpikir yang menstimulasi otak anak. Tetapi sebenarnya sejauh mana stimulasi yang dihasilkan, dan benarkah seni lukis berhubungan dengan perkembangan anak? Oh iya, jelas bahwa perkembangan anak itu artinya terjadi secara secara terstimulasi secara optimal, ya, bahwa dia tadi melihat sesuatu, setelah dia melihat dia mengolahnya di otaknya, dia mengolahnya kemudian dikeluarkan dalam bentuk gambar. Bisa aja gambar itu berbeda dari apa yang dilihat, tapi dia memberi makna. Misalnya dia ngelihat mobil, kemudian dia ngelihat orang jalan kaki. Ekspresinya dia taruhlah mobilnya itu mobil bak kan. Ekspresinya dia kan beda. Orang-orang itu naik di atas mobil. Nah, ini mengembangkan pola pikir dia gitu. Kalau dia masih gambar mobil dari mobil yang dia lihat, itu masih dia mencontoh gambar. Tapi kalau dia udah ngasih makna bahwa dengan mobil ini ada orang tadi jalan kaki, terus dia naik mobil sama-sama, nah ini kan lain lagi. Udah maknanya udah lebih tinggi. Sebenarnya bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap seni lukis yang merupakan kegiatan positif serta bermanfaat bagi anak? Pengaruh ke otak, pengaruh ke perkembangan fisik, dia juga bisa ngembangin bakatnya dia juga. Jadi sangat perlu sih, malah kadang kan anak kecil itu dari yang usia 1 misalnya, cara belajarnya itu kan diperkenalkan dari melalui seni kan, nggak mungkin langsung nulis gitu atau langsung matematika gitu kan, nggak mungkin. Pasti dikenalkan dengan warna, dengan ini, ya itu penting banget. Oh, manfaatnya banyak sekali. Anak belajar seni lukis artinya dia bisa mengasah imajinasinya dari apa yang dia lihat, dia ekspresikan dalam bentuk gambar. Itu adalah salah satu model belajar yang efektif. Dengan dia melihat sesuatu, kemudian dia bayangin dan diekspresikan. Itu model pembelajaran yang sangat lengkap sebenarnya. Kalau kita belajar matematik terus kita nggak bisa membayangkan sesuatu, itu kan satu kesulitan. Tapi dengan anak diajar menggambar, dari menggambar ini dia melihat sesuatu, kemudian dari melihat dia mengimajinasikannya di kepalanya, dari kepalanya dia bisa mengekspresikan. Itu satu proses pembelajaran yang lengkap. Dari melihat, diolah di otak, kemudian diekspresikan dalam bentuk gambar, itu lengkap. Natural dan ekspresif. Dua hal yang berbeda ini menjadi patokan mendasar bagi seorang anak. Dengan berbagai media, mereka akan menggambar berdasarkan tema-tema tertentu sesuai keinginannya. Tidak atas keinginan orang tua loh, Mam. Kalau saya bilang, kita belum ngomong seninya, tapi ekspresi menggambar, ya. Menggambar lingkungan, ya, dia lihat gunung, dia lihat matahari, dia lihat sekitarnya, terus dia ekspresikan apa yang dia lihat itu dalam bentuk tulisan. Sebenarnya dua hal yang penting, dia berekspresi dan berdasarkan apa yang dilihat di lingkungan. Jadi natural maupun ekspresif itu satu hal yang dasar buat anak bisa mengungkapkan isi hatinya atau apa yang dia lihat melalui apa yang dia gambar. Jadi ekspresif maupun natural itu dua hal yang basic kalau menurut saya. Orang tua yang belum paham passion anaknya, bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin tadi ketika di usia 5 tahun orang tua sudah memberikan stimulasi apa di situ kan. Kemudian muncul minat-minat apa pada anaknya, lebih suka melukiskah, atau mungkin dia lebih suka berhitung, atau lebih suka aktivitas yang lain. Nah itu orang tua harus jeli, karena tidak bisa dipaksakan. Kalau memang dia mungkin pada saat itu tidak suka melukis, jangan dipaksakan untuk misalnya ikut kursus melukis seperti itu. Jelas nggak mau, dia bisa jadi berangkat kursus sampai di sana ngantuk. Itu terjadi juga di usia 5 tahun itu macam-macam respon anak gitu, karena itu keinginan orang tua bukan keinginan anak. Tapi kalau orang tua melihat dulu passionnya anak gimana, ya kan, setelah itu ditanya, ada diskusi, dia suka apa. Kalau memang dia suka melukis, nggak apa-apa diarahkan untuk ke sana. Ketika mulai menggambar, maka akan terjadi proses bermain imajinasi pada anak.
agar ia dapat menuangkan imajinasinya tersebut. Tentunya orang tua harus bisa memfasilitasi dan menyediakan sarana yang dibutuhkan. Apalagi ternyata melukis bisa membantu anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira ada tidak ya tips khusus buat orang tua untuk diterapkan kepada anak? Sebenarnya orang tua harus menyediakan sarana-sarana untuk anak bisa mengekspresikan kemampuannya untuk awalnya menggambar, kemudian nanti bisa dikembangkan ke sana supaya potensi itu ada, nggak hilang. Karena di otak itu potensi menggambar itu ada. Kalau kita larang, misalnya dengan harapan, di keluarga kita ada yang pelukis terus dia nggak maju, ngapain mau jadi pelukis sampai segala macam, nggak diarahin untuk situ, itu yang salah. Kemampuan melukis salah satu yang membantu anak dalam proses kemampuan belajar yang lainnya. Jadi jangan dilihat melukis hanya untuk melukis. Melukis juga ada pengaruhnya terhadap bermatematik. Tips sih saya rasa sekarang udah gampang ya didapat gitu. Apalagi kita kan udah dunia digital udah ini banget, apa-apa bisa dilihat dari Pinterest, dari Instagram, dari YouTube. Jadi untuk orang tua mau memperkenalkan seni ke anak-anak itu sangat gampang sekali dan caranya tuh banyak sekali gitu. Di sekolah juga bisa, di mana-mana bisa. Kegiatan anak berkesenian dapat dipandang dari 3 tahapan, yaitu eksplorasi, penciptaan, dan persembahan karya seni. Trilogi ini menyatu dalam kegiatan anak saat mencipta karya seni. Jangan pindah channel dulu, karena sebelum berpisah, kita akan berkenalan dengan salah seorang little hero. Ia punya banyak prestasi dan aktif di yayasan sebagai guru seni. Mari Mams, kita sama-sama saksikan aktivitasnya. Terlahir sebagai anak pertama, Kinan yang saat ini tercatat sebagai salah satu murid sekolah dasar di SD Pertiwi Bogor, telah mencatat sederet prestasi di berbagai bidang seni. Mulai dari menyanyi, menggambar, mewarnai, membaca puisi, hingga menciptakan lagu dari hasil pemikirannya sendiri. Biarkan kau duduk sendiri dalam sedihmu. Ku kan selalu ada, sahabat selalu ada. Saat sedih menyapa, sahabat selalu ada. Saat gundah gulana, sahabat selalu ada. Saat bahagia, sahabat selamanya. Syair lagu berjudul Sahabat yang menyentuh ditambah lantunan suara merdu Kinan membuat hati jadi terharu ya Mams. Apalagi sekarang ini menemukan sahabat sejati itu susah sekali. Duduk di kelas 6, kini Kinan mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas jelang ujian. Salah satunya ujian praktek. Agar mendapatkan nilai maksimal, bersama teman-teman sekelas didampingi gurunya, Kinan berlatih alat musik petik gitar. Kinan memiliki sahabat-sahabat yang selalu tulus dalam memberikan perhatian. Pertemanan mereka kian erat karena sejak kelas 1 selalu bersama. Mereka adalah Kwan dan Bayu. Seperti apa komentar Kwan dan Bayu terhadap Kinan yang tercatat sebagai pelajar berprestasi di sekolah? Pastinya bangga banget. Soalnya dia tuh udah berprestasi. Pokoknya keren banget lah gitu punya teman kayak dia. Ya dia itu baik, berprestasi. Ya pokoknya baiklah sama saya gitu. Saya juga sering, ya dia sering sama nyanyi-nyanyi sama saya gitu. Bagaimana komentar guru kesiswaan dan wali kelas terhadap Kinan? Kinan itu sebenarnya orangnya pendiam ya. Saya lihat tuh dia pendiam di kelas. Jadi untuk teman-temannya tuh, kalau untuk sosialisasi dengan temannya dia sebenarnya mudah, apalagi dengan anak-anak perempuan gitu, senang ngobrol, apa gitu sih bisa juga gitu. Maksudnya kadang juga seperti itu. Tapi kadang kalau misalnya enggak, ya perempuan lah ya, biasanya kalau berkumpul dengan teman-teman cuman hanya sedikit diam aja gitu, pendiam lagi. Yang lebih dominan awalnya dia di kelas 1, 2, 3 itu lebih ke menggambar dan mewarnai ya. Kemudian berkembang kemampuannya dengan bidang puisi, kemudian juga ada pidato gitu ya. Sempat juga dia latihan menari pernah gitu.
Tapi yang mungkin menonjol prestasinya itu di bidang mewarnai dan menggambar. Alhamdulillah pada dasarnya saya sangat bangga memiliki murid seperti Kinanti ya. Dan saya alhamdulillah juga sempat menjadi wali kelas dia di kelas 5. Nah, pengalaman saya terhadap Kinan dan kesan saya terhadap Kinan itu anaknya yang sangat santun, sangat baik sekali, dan jika memang ada kemauan dia tuh orangnya yang pantang menyerah. Jadi jika memang diamanati suatu kegiatan atau suatu tugas, dia tuh menyelesaikannya dengan sangat baik gitu. Dan kalau misalnya itu suatu lomba yang akan dia ikuti, pasti latihannya juga rajin gitu ya, sungguh-sungguh. Lihat Mams, piala penghargaan milik Kinan yang ia dapatkan dengan kerja keras sejak kecil tersusun dengan rapi. Kira-kira mana yang menjadi piala favoritnya? Yang ini. Karena itu bisa jadi piala favorit aku gara-gara di situ tuh aku bisa kenal temen, terus ternyata saingan di dunia itu banyak. Loh, sekarang kita mau kemana lagi Kinan? Ayo jangan lama-lama, karena Mams harus segera masak nih. Hai Mos, aku mau ke yayasan nih, ditemenin mama aku. Wow, rupanya Kinan mau mengajar di yayasan ya? Semoga sukses ya nak. Adik-adik, kita akan menggambar tentang pemandangan. Yuk. Pertama siapin warna hijau tua. Kita buat pola di sini. Moms, aku udah selesai ngajarin anak TK di Yayasan Kinanti. Aku mau pulang, soalnya badan aku udah capek. Sampai ketemu lain waktu ya, Moms. Dah. Memiliki anak seperti Kinan yang begitu aktif dan selalu ingin mencoba hal baru, pasti membawa tantangan sendiri bagi orang tua. Lantas, seperti apakah Sri Hartati dan pasangannya mensupport anak tercinta? Kalau saya memberikan kalau support dari saya lebih memberikan kebebasan. Pertama memberikan kebebasan, tidak membatasi apa yang dia inginkan. Itu bentuk support dari saya. Lalu memberikan fasilitas apa yang dia butuhkan. Jadi kalau saya rasa anak-anak seusia Kinan kan masih ingin mencoba hal-hal baru, ya saya biarkan saja supaya dia bisa memilih apa sebetulnya yang memang menjadi hobinya, apa yang menjadi keinginannya. Kalau diintervensi orang tua, bisa jadi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keinginannya. Berikanlah anak-anak kita kebebasan dalam berekspresi di dunia seni. Mari bersama kita coba menekan keinginan dalam membatasi ruang gerak mereka. Sebab tanpa kerjasama antara anak dan orang tua, prestasi itu tidak akan tercipta. 30 menit sudah berlalu, tidak terasa kita harus berpisah. Semoga My Little Hero kali ini dapat menginspirasi kita semua, Mam. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan My Little Hero hanya di My Power, My Channel, My TV.